Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berkreativitas. Baik, kali ini saya akan uh, membuat sebuah proyek sederhana ya, proyek kecil-kecilan dari perintah Revolve Boss di software SolidWorks 2017, di mana nanti saya akan mengambil kasus pada sebuah mainan anak-anak, di mana penghubung antara kemudi, ya, kemudi mainan mobil-mobilan, dan porosnya mengalami kerusakan. Dan kita akan membuat hub kemudi yang baru, sehingga antara kemudi dan poros kemudi bisa tersambung kembali dan bisa digunakan kembali. Baik, saya akan mengerjakannya, akan men-sketch ya. Jadi kerjaan yang akan saya lakukan adalah men-sketch dulu objeknya, kemudian digambarkan di SolidWorks, dan kemudian dicetak dengan menggunakan 3D printer. Nah, setelah itu baru saya akan install atau saya akan pasang di mainan tersebut dan kemudian akan diuji coba pada anak-anak. Bagaimana hasilnya? Ayo, mari kita saksikan saja. Ayo, kita mulai proyek kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa sekalian, di samping saya ini ada mobil-mobilan anak-anak ya, yang rusak di bagian kemudinya. Ya. Jadi ini kemudinya mengalami kerusakan, ya, di mana penghubung antara kemudi dan poros kemudinya ya, itu patah. Nah, jadi saya akan mencoba ya membuat proyek kecil-kecilan di sini. Saya akan coba perbaiki sehingga kemudi ini nanti akan bisa terhubung ke ini ya, ke poros kemudinya. Nah, caranya adalah saya nanti akan buat sebuah alat baru yang nanti akan menyambung antara poros kemudi dan kemudi ini ya. Jadi ini bisa saya copot ya. Oke, baik, ini kalau diperhatikan kawan-kawan ya, ini sudah ya, ini poros kemudinya. Nanti akan kita buat satu alat di sini ya. Kita akan buat satu alat di sini ya, yang nanti akan menyambung dengan kemudi mainan ini gitu ya. Nah, nanti kita akan ukur ya. Ini ada alat ya, ada alat jangka sorong ya, atau kaliper. Kita nanti akan ukur dimensinya ya, diameternya ya, diameter bawah, atas ya. Nanti kita akan masukkan kemari, kemudian tingginya berapa ya, panjangnya berapa, dan kemudian nanti juga kira-kira berapa ketinggiannya ini ya ke kemudi nanti. Nah, jadi saya akan mengerjakannya ya. Pertama yang akan saya kerjakan adalah saya sketch dulu ya. Saya sketch, kemudian hasil sketch yang sudah lengkap ukurannya nanti akan saya gambarkan dengan menggunakan SolidWorks ya. SolidWorks 2017. Dan kemudian setelah itu saya akan cetak ya. Saya akan cetak dengan menggunakan 3D printer. Nah, setelah itu kita akan nanti uji coba apakah berhasil proyek kecil-kecilan kita ini. Baik, ikuti saja kegiatan saya ini. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini hasil sketch dari hasil pengukuran saya tadi ya. Jadi saya peroleh ya
Jadi bentuknya kita seperti ini ya, seperti ini. Nah nanti poros kemudian nanti akan masuk kemari. Kemudian nanti ini di sini akan kita kasih baut, ya. Kemudian kita lem ya, kita lem pakai lem epoksi. Nah kemudian di sini letak dari kemudi kita, ya. Nah ini, jadi ini nanti plat ini ya akan kemari dia, ya, akan nempel kemari, ya, akan nempel kemari nanti sini. Ini kemudian nanti ini akan ditutup, ya, di dalamnya akan ditutup oleh plat yang ini, ya, plat yang ini. Jadi nanti akan ditutup di sini. Nanti tinggal kita sesuaikan bentuknya nanti, ya, sesuaikan bentuknya dengan kondisi dalam ini. Baik, jadi ukuran benda kita ini dalam satuan milimeter, ya, ini dalam satuan milimeter. Ini diameter terbesarnya adalah 54 mm dengan tingginya 65 mm atau sekitar 6,5 cm. Kemudian ini untuk penghubung ke porosnya adalah diameter 30 mm dan kedalamannya 40 mm. Nah baik, jadi ini yang nanti akan saya gambarkan di SolidWorks. Oke, ayo ikutin terus kegiatan saya ini. Baik, kawan-kawan ya, ini sketch kita tadi, ya, sketch kita tadi. Kita akan menggambarkannya di SolidWorks. Maka kita akan gunakan, kalau yang gampang ya menggunakan revolve boss, ya, revolve boss. Nah, cara seperti ini. Nah, setelah kita tadi buka lembar baru, ya, kita buka lembar baru. Nah, kemudian kita pilih desainnya dari right plane, kemudian kita klik ini right plane. Nah kemudian kita sketch seperti ini, ya, klik garis ini line, klik, mari. Nah kemudian kita buat miring gini, ya. Kenapa? Karena tadi ada yang beda, ya, ada yang beda walaupun 1 mili, ya, beda. Yang satu 27 mili diameter, kemudian satu lagi diameter 26 mili. Maka kita buat seperti ini supaya bisa langsung klik kemari. Ini sembarang tempat aja, klik kemari, ini sembarang aja dulu, nanti baru ukuran belakangan. Klik, baru tarik kemari, ya, klik. Setelah itu kita buat garis bantu center line di sini, ya, klik, tarik kemari. Oke. Nah baru kemudian kita berikan ukuran, ya, kita berikan ukuran smart dimension. Skip dulu. Nah yang pertama kita lakukan ini, ya, klik ini itu 30 nih, ya, 30. Oke, 30. Kemudian ini yang 54, ya, 54. Kemudian jarak ini kemari 65. Kemudian ini kemari 8, ya, 8 mili. Selanjutnya ini, nah ya, ini jarak ini kemari itu 40, ya, 40. Nah kemudian baru ini titik ini klik kemari. Nah ini yang adalah 26, ya, titik 26 2026. Yang titik ini garis ini sudah, ya, kita ketik 27, enter. Nah itu dia, memang tidak kelihatan, ya, tapi nanti ketika pemasangan itu baru kelihatan, ya. Nah kalau sudah bentuknya seperti yang kita harapkan, maka kita extrude boss kan, ya, features extrude boss, yes, ya, automatic, yes. Nah itu dia, ya, udah kelihatan. Nah kemudian kita klik centang. Nah jadilah objek kita, ya, jadilah objek kita. Itu dia nanti akan kita print, ya.
baik. Ya. Nah, selanjutnya kita kasih nggak lubang baut ya. Oke, kita kasih aja. Kita coba kasih 4 lubang baut di sini ya. Nah, caranya kita gambarkan dulu ya. Klik ini, sketch. Nah, kemudian kita ke tampak atas dulu, top. Nah, oke. Exit dulu ntar, kita baru kemari. Ya, nah baru kita gambarkan garis bantu dulu, center line. Ini. Oke, kemudian kita buat garis lingkaran, kira-kira. Nah, ini mesti kita hitung juga nih, bentar ya. 30 kurang 54. 54 kurang 30, berarti berapa tuh? 24 ya. 24 bagi 2, berarti 12 ya. Nah, berarti 30 tambah 12 berarti 42 ya. Oke, baik. Kita buat lingkaran sini. Nah, tapi lingkarannya kita buat for construction. Nah, itu dia ya. For construction, kemudian kita kasih ukuran dulu biar kita itu 42 ya. 42. Iya, itu dia. Selanjutnya kita buat lubang. Kita buat lubang. Nah, jadi saya dekatin nih. Buat lingkaran, kemudian klik kanan, saya ambil apa namanya, sketch entity, quick ya, quick snap, saya pilih yang intersection, saya pilih. Mana dia? Klik, ya itu dia, udah pas kena. Kemudian, nah berapa kira-kira ya? Besar kali ya, besar kali nanti mana? 6 mili, ya, 6 mili. Oke lah, katakanlah baut 5 mili lah ya. Oke, baut 5 mili kita. Oke, 5 mili. Iya. Kita lubangnya jadi kalau misalnya apa, mudah-mudahan masuk dia ya. Oke. Setelah itu kita lihat dari ini isometri. Nah, itu dia ya. Baik, sekarang ini kita extrude cut ya. Features, extrude cut. Extrude cut. Kemudian through all ya. Setelah itu kita klik. Ya, kita terima. Itu udah bolong dia, kemudian kita buat 4. Ini besar ya. Tahu juga saya. Oke, kita coba aja ya. Nah, kemudian ini kita jangan pattern linear ya, kita nggak pattern linear. Ini kita copy ya, sebanyak 4 lubang ya, tambah 3 lubang lagi sini dengan jarak yang sama seragam. Kita pilih circular pattern, kemudian kita pilih directionnya adalah ujung ini, klik. Nah, udah kelihatan 4 ya, gampang sekali kan? Dan kita klik. Nah, jadi hub apa kita sudah siap ya. Nah, oke, baik, setelah jadi bendanya, ini dia tadi. Kita kemudian akan simpan objek kita ya. Kita simpan ya, save ke, kita kasih namanya hub kemudi ya. Hub kemudi. Save. Nah,
Ini kan masih dalam file SolidWorks ya. Nah, untuk bisa menjadi file yang dikenali oleh 3D printer, maka kita harus merubah extensionnya menjadi extension STL ya. Jadi caranya adalah dari file save as ya, save as, kita pilih yang STL ini dia. Setelah pilih STL kita save. Kita klik yes. Nah, jadi nanti yang di print adalah ya file yang STL. Baik. Selanjutnya kita akan proses ke 3D printer. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai mencetak menggunakan mesin 3D printer, kita lakukan kalibrasi dulu terhadap mesin yang kita gunakan. Caranya sebagai berikut. Ini di monitor kita sudah ada software khusus untuk 3D printer. Kita klik ini dia, calibrate. Objeknya auto level. Kita calibrate dulu ya. Kita calibrate dulu karena objek kita ini tinggi nih, 6 mili. Nah, itu proses calibrate-nya, dia mengkalibrasi. Jadi ada 9 titik yang dikalibrasinya di nampan itu atau di tray itu ya. Nanti kemudian dia akan minta nozzle detect-nya. Oke, baik. Prosesnya makan waktu, ya. Mungkin sekitar 1-2 menit, atau mungkin lebih ya. Dia terus mendetek. Nah, sementara di layar dia hanya nampak apa ya, bar progress saja ya. Oke. Oke, baik. Ini kita ingin suruh masukkan ini alat mengkalibrasi levelnya ya. Kita masukkannya kemari. Kita letakkan di putihnya itu pas di ujung nozzle-nya, nah, di tengah. Gitu. Dan nanti akan muncul lampu ini kalau udah. Jadi kita harus menggerakkan hingga nanti di sini yaitu lampu. Nah, itu nanti lampu itu hidup. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan gerakkan. Kita move up. Lihat hidup nggak? Belum ya. Terus. Itu dia. Sudah bunyi. Dan lampunya sudah hidup tuh kan. Nih. Lampu di sini tuh sudah hidup. Tuh lampunya hidup. Itu artinya level udah pas ya. Nah, kalau sudah kita boleh ya. Oke, udah keset ya. Kita klik OK. Kita cabut dulu nih, cabut. Oke, baru kita klik OK.
Kita tutup ini, tutup. Oke. Oke ya. Sudah selesai, kita confirm. Nah, artinya proses kalibrasi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan ke proses pencetakan ya. Baik, kita ke print. Kita ke print. Kemudian kita pilih yang infill. Ini ya. 65%, kita coba. Kemudian quality normal. Kemudian nggak pakai support kita. Tebalan kita buat 0,3. Nah, kemudian kita preview ya, kita preview. Oke, terlihat di monitor kita, kalau kita gunakan ini, kita perlu waktu 1,2 jam ya, 1,2 jam. Jadi kalau kita laksanakan sekarang nih, pukul 14.25, sekitar pukul 15, wah, terlalu mepet, tidak bisa ya, kita exit preview, kita coba lagi, kita ke yang agak kasar sedikit ya. Kemudian ininya jadinya 0,35 kita setting, kemudian kita preview lagi. Jadi 57 menit. 14.26 sampai 15. Kita 15 hampir setengah 4 lah ya, setengah 4. Oke, baik. Kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Proses pencetakan sudah dimulai. Sekarang ini adalah sedang memanaskan memanaskan cartridge-nya dan memanaskan tray-nya. Baik, nanti kalau sudah dia akan bergerak sendiri. Ya. Oke. Ya, itu dia. Sudah mulai lagi. Ya. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Iya, itu dia proses mulai ini ya. Itu dia. Kelihatan kawan ya? Dia mulai, aduh. Oke. Ini biasanya ya diangkat sedikit atas ini supaya jangan panas sekali. Nah, kelihatankah? Oke, lumayan lah ya. Tuh kelihatan kawan-kawan, dia sedang ngeprint. Terus dari desain kita di SolidWorks tadi, kita cetak langsung dengan menggunakan 3D printer. Baik kawan-kawan, saya pikir saya post dulu lah ya videonya, karena prosesnya lama nih, hampir sekitar 50 menit lagi ya. Oke, kita tunggu aja nanti dia hampir selesai baru saya tunjukkan lagi kawan-kawan ya.
Oke, baik kawan-kawan, proses sudah hampir selesai, sekitar 4 menit lagi. Di layar monitor komputer terlihat sekarang pada posisi 65,6 mm. Dari akhirnya adalah nanti Oke. Ya, tinggal 4 menit lagi. Jadi tambah support tadi ya, tambah support. Supportnya berapa mili saya kurang tahu sih cuma. Oke, sebentar lagi selesai prosesnya. Ya, sudah selesai kawan-kawan ya. Selesai. Nah, iya, alhamdulillah selesai. Oke. Removal model, kita klik OK. Nah, baik, kita unboxing ya, kita buka. Model kita tadi, itu dia ya. Oke, ambil ini. Iya, ini dia, kawan-kawan ya. Ya, jadi kemudian akan kita bersihkan ini ya, kita bersihkan. Inilah kawan-kawan, ini benda yang telah cetak dengan 3D printer, ya. Yang telah sketch ya, saya sketch, kemudian saya gambar di SolidWorks, kemudian saya cetak dengan alat 3D printer. Ini hasilnya. Oke, ini ada lubangnya, ini nanti masuk poros kemudinya nanti masuk kemari. Kemudian nanti ada lagi flange-nya nanti untuk kemari, kemudi di atas ini. Nah, nanti akan kita tes langsung ke mainan tersebut ya. Nah, mudah-mudahan proyek kecil-kecilan kita ini membuahkan hasil. Oke kawan-kawan, ikuti terus kegiatan saya ini. Baik kawan-kawan, ini objeknya ya, hub dari kemudi ya, kemudi yang telah kita cetak di 3D printer, dan sekarang kita akan memasangkannya. Ini poros kemudi, nanti kita akan pasangkan di sini. Alhamdulillah ini pas deh, kawan-kawan, ternyata pas dia, karena memang kita ukur langsung ya, ini pas masuk. Nah, mantap ukurnya. Nah baik, saya akan pasangkan ke ini mainan anak-anak ini ya. Saya akan pasangkan kemari, nanti kita akan lihat apakah berhasil nggak ya proyek kita ini. Baik kawan-kawan, ikuti terus kegiatan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memasangkan ya ini hub kemudi ke poros kemudi, saya ingin menunjukkan dulu alat-alat yang saya gunakan di sini ya. Alat-alat yang digunakan cukup sederhana, tang, ya. Kemudian obeng, ya, obeng bunga, obeng plus ya, obeng bunga. Nah kemudian nih bolt dan more sesuai dengan lubang ini ya, lubang ini telah direncanakan. Kemudian ini ada bolt panjang untuk mengikat ya, mengikat antara hub sama ini, sama poros kemudi, sehingga tidak mudah slip ya. Kemudian ini ada lem epoksi ya, saya gunakan lem epoksi supaya makin memperkuat strukturnya. Nah oke, ini adalah hub yang rusak ya, rusak. Nah ini yang baru yang saya buat. Nah di sini sudah saya tandai nih ya, ini bagian depan ya, jadi nanti ketika masang saya tidak sulit lagi, ini bagian depannya ya. Nah, jadi masuk seperti ini ya. Baik, mari kita mulai pasang ya. Oke baik, yang pertama kita akan memasangkan hub ini kemari ya, sini.
sebelumnya saya udah siapkan nih lem epoksi. Saya akan berikan lem epoksi terlebih dahulu di bagian dalamnya supaya memberikan kekuatan untuk kemudinya ya. Nah, setelah itu saya kasih juga sedikit. Saya pasangkan ya. Nah, ini bagian depannya ini. Ini ada tandanya ya, tandanya bagian depan. Pasangkan. Oke. Itu saya berikan baut panjang kemarin untuk menguncinya. Ya. Setelah itu baru saya tutup dengan umur ya. Karena kita gunakan tang ya, supaya meyakinkan ketat ya, tetap makin bagus. Hati-hati jangan terlalu ketat, nanti bisa rusak ya, rusak hatnya. Oke, kita pasang. Nah, sekarang pasang ini, pasang. Nah, ini hub yang rusak sudah terpakai lagi, dibuang aja. Nah, sekarang kita pasang ini. Ini kita beri lem juga, lem epoksi ya. Ini tujuan untuk oke. Nah, itu dia udah pas lubangnya. Oke, jadi ngikat ya, ngikat. Jadi kekuatannya tidak hanya di lubang baut ya, tapi juga di epoksinya, lem epoksinya ya. Oke. Nah kawan-kawan, jadi ini sudah terpasang ya, kemudian yang baru ya, kemudian yang baru itu ya sudah pasang. Nah sekarang kita tinggal menunggu proses pengeringannya aja ya, pengeringan lem. Ini agak lama ya, sekitar mungkin 6-8 jam ya, 6 jam. Baik, selanjutnya kita akan selesaikan nih untuk keseluruhan ya, keseluruhan kompartemen ini. Kemudian tutupnya terakhir. Tutup semua. Baik, yuk kawan ya, alhamdulillah kemudian kita pasang ya. Nah, kita tinggal menunggu pengeringan supaya dia betul-betul kuat ya, betul kuat. Baik, baiklah kawan-kawan, jadi proyek kita sudah hampir berhasil ya, hampir berhasil. Ini sudah terpasang, tapi belum kita uji coba. Jadi rencana nanti setelah kering betul, setelah benar lem epoksinya, maka kita akan coba ke anak-anak ya, bukan ke saya. Kalau saya nggak akan sanggup deh, mainnya nggak akan sanggup. Nah, jadi nanti akan saya coba ke anak-anak apakah bisa digunakan dengan baik. Oke kawan-kawan, terus ikuti kegiatan saya.
Baiklah kawan-kawan, alhamdulillah ternyata proyek kita berhasil. Ya, proyek sederhana, di mana kita membuat sebuah hub kemudi, mengganti hub kemudi yang lama yang rusak menjadi yang baru dengan model yang kita buat sendiri dari awal sketch, kemudian kita modelkan di SolidWorks dan kemudian dicetak menggunakan 3D printing. Di SolidWorks kita gunakan perintah revolve boss ya, sederhana aja. Nah kemudian kita pasang ya, saya pasang dan saya uji coba pada anak-anak. Alhamdulillah berhasil. Jadi alhamdulillah proyek ini berhasil dan saya akan lanjutkan dengan proyek-proyek lain yang mungkin nanti akan lebih menarik lagi. Baik kawan-kawan, semoga video saya ini menambah wawasan pada kawan-kawan sekalian dan juga memancing inovasi sehingga bisa berkreativitas ya, lebih baik lagi. Baik kawan-kawan, semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Mohon dukung channel saya ini dengan like video saya dan subscribe channel saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.